Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angelita Adesti dengan NIM 22230005 dari Prodi Akuntansi akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Praktik Pengungkapan Modal Intelektual dan Kinerja Modal Intelektual di Lembaga Keuangan Arab Saudi. Yang pertama yaitu tentang pembahasan teori. Teori dasar mengenai intelektual kapital atau IC yang mulai berkembang sejak tahun 1990-an. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh McCulloch 1962 dan semakin berkembang melalui penelitian para ahli seperti Stewart 1997, Swaby 1997, dan Ed Vinson dan Mellon 1997. Intelektual kapital didefinisikan sebagai aset tidak terwujud yang dimiliki oleh perusahaan dan mampu menciptakan nilai tambah atau kekayaan bagi organisasi. IC dibagi menjadi 3 komponen utama, yaitu yang pertama human capital, merupakan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, kreativitas, dan inovasi yang dimiliki oleh karyawan. Yang kedua yaitu internal capital atau struktural capital, berupa sistem, prosedur, budaya perusahaan, hak kekayaan intelektual seperti paten dan merek dagang yang mendukung produktivitas karyawan. Yang ketiga, external capital atau relation capital, meliputi hubungan perusahaan dengan pelanggan, mitra bisnis, investor, dan masyarakat luas. Elemen ini penting karena berhubungan dengan citra dan kepercayaan pasar. Selanjutnya yaitu kasus yang dibahas. Kasus yang dibahas adalah praktik pengungkapan intelektual kapital dan pengukuran kinerjanya pada sektor perbankan di Arab Saudi, khususnya pada 12 bank komersial yang terdaftar di Bursa Saham Saudi Arabia atau Tadawul. Latar belakang pemilihan sektor perbankan karena industri merupakan tulang punggung perekonomian Saudi Arabia dan sangat bergantung pada pengetahuan atau knowledge intensive sektor. Sektor ini memainkan peran strategi dalam perekonomian karena perbankan menguasai hampir 75,6% dari GDP Saudi Arabia tahun 2014. Menghadapi lingkungan yang dinamis dan kompetitif akibat globalisasi bergantung pada intelektual kapital untuk meningkatkan kualitas layanan, inovasi produk, dan keunggulan bersaing. Penelitian ini juga menyoroti peran pemerintah Arab Saudi yang mulai mengarahkan ekonominya dari ketergantungan pada minyak menuju ekonomi berbasis pengetahuan atau knowledge-based economy. Hal ini terlibat dalam rencana penggunaan lembaga tahunan yang mendorong pembangunan sumber daya manusia dan inovasi. Selanjutnya yaitu objek penelitian atau sampel penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah 12 bank komersial yang terdaftar di Bursa Saham Saudi atau Tadawul. Data yang dianalisis berasal dari laporan tahunan bank tahun 2014. Alasan pemilihan bank sebagai objek penelitian antara lain. Yang pertama, sektor bank perbankan memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Yang kedua, industri ini sangat mengandalkan pengetahuan dan keterampilan manusia dalam operasionalnya. Yang ketiga, bank wajib menyampaikan laporan tahunan secara terbuka kepada publik dan regulator sehingga data tersedia dan dapat dianalisis. Dan yang terakhir, persaingan antara bank yang ketat mendorong pentingnya pengelolaan dan pengungkapan intelektual kapital secara efektif. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan 2 metode utama dalam analisis data, yaitu context analysis dan FAIC measurements. Yang pertama yaitu konteks analisis. Metode ini digunakan untuk mengukur seberapa besar dan bagaimana intelektual kapital diungkapkan dalam laporan tahunan bank. Kerangka kerja yang digunakan adalah milik Swaby 1997 yang membagi intelektual kapital menjadi 3 kategori besar, yaitu human capital, yaitu meliputi pelatihan, pengembangan karyawan, keahlian, dan kesejahteraan karyawan. Yang kedua yaitu internal capital, berhubungan dengan sistem, proses manajemen, budaya perusahaan, kekayaan intelektual, dan hubungan keuangan. Yang ketiga, external capital, meliputi merek dagang, kepuasaan pelanggan, kerjasama bisnis, dan pangsa pasar. Yang kedua yaitu FAIC measurement. Metode ini digunakan untuk mengukur efisiensi bank dalam memanfaatkan intelektual kapitalnya.
Interpretasi FAIC yaitu semakin tinggi FAIC, semakin efisien perusahaan dalam mengelola intelektual kapitalnya, dan semakin besar nilai tambah yang dihasilkan. FAIC memberikan gambaran apakah perusahaan benar-benar memaksimalkan potensi intelektual kapital dalam menciptakan nilai ekonomi. Yang terakhir yaitu hasil penelitian. Yang pertama yaitu temuan pengungkapan intelektual kapital. Semua bank yang diteliti mengungkapkan informasi intelektual kapital dalam laporan tahunan mereka tahun 2014. Presentasi rata-rata pengungkapkan yaitu human capital 38%, external capital 35%, internal capital 27%. Pengungkapan paling dominan adalah human capital, seperti pelatihan dan pengembangan karyawan, kesejahteraan karyawan, dan hubungan industrial. Pengungkapan lebih banyak dilakukan dalam bentuk narasi atau deskriptif ketimbang angka atau nilai moneter. Yang kedua yaitu temuan pengukuran FAIC. Hasil pengukuran FAIC menunjukkan bank dengan efisiensi terbaik dalam memanfaatkan intelektual kapital. Samba Financial Group memiliki FAIC tertinggi yaitu 4.912, yang berarti setiap SAR 1 yang diinvestasikan menghasilkan SAR 4.912. Saudi British Bank yaitu 4.701 dan Banqui Saudi Fransi yaitu 4.287. Menyusul di peringkat 2 dan 3. Bank Al Jazeera memiliki FAIC terendah yaitu 1.772. Menunjukkan efisiensi terburuk dalam mengelola intelektual kapital. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi hari ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.